Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1899. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Molly telah sepenuhnya memblokir persepsi di sekitarnya, dan dia malah tenggelam dalam kekuatan di tubuhnya yang sangat mengerikan. Matanya dipenuhi air mata, dan Molly sangatlah bersemangat. Dia bertahan hidup dari situasi yang putus asa. Dirinya hampir mati sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis, dia malah mendapatkan berkah tersembunyi. Dia tidak hanya selamat, tetapi dirinya juga menerobos ke alam legendaris Kaisar Agung. Hal ini membuat Molly merasa sangat gembira. Pada saat ini, Molly merasa bahwa selama dia melayangkan tinju, maka seluruh dunia akan hancur oleh tinjunya. Selamat Tuan, selamat Tuan. Pada saat ini sebuah suara ngeri bergetar di benak Molly. Jiwa Molly pun melihat ke dalam dan menatap langit di atas lautan jiwanya sejenak. Molly melihat bahwa di kedalaman lautan jiwanya, aura dingin yang menakutkan dunia sedang melonjak. Teror aura ini membuat yang sebelumnya bersiap untuk membawanya pergi. Ternyata itu adalah utusan suci Terata Hitam dan menekannya di sini. Dia tidak bisa bergerak. "Apa, kamu belum mati?" kata Molly sambil mengerutkan kening. Dia hampir melupakan orang ini ketika dia menerobos sebelumnya. Ledakan. Dengan sebuah pikiran, aura dingin yang mengerikan naik ke langit dari lautan jiwa Molly dan langsung menangkap utusan suci Terata Hitam lalu mengikatnya di sana. "Tuanku, ampuni nyawaku," kata utusan suci Terata Hitam. Ekspresi wajahnya berubah. Dia buru-buru berkata dengan ketakutan. "Bawahan adalah Hylian. Sebelumnya telah menyinggung keluarga kerajaan, dan aku pantas mati. Aku harap kamu akan mengampuni nyawaku dan memaafkanku atas ketidakpatuhanku. Aku bersedia mencurahkan seluruh energiku di masa depan, mematuhi tuanku. Aku akan melayanimu tanpa berpikir dua kali," kata utusan suci Terata Hitam. Dia terikat erat dalam kehampaan, dan dia berkata dengan ngeri. Kekuatan jiwa Molly yang mengerikan membuatnya secara naluriah menunduk, dan kedua kakinya yang putih panjang dijepit tampak menyedihkan, dan dia memohon belas kasihan. Dia jelas merasakan bahwa kekuatan yang mengerikan sedang melonjak dalam pikiran Molly saat ini. Kekuatan ini berasal dari keluarga kerajaan jurang mereka. Mereka adalah yang tertinggi. Selama pihak lain memiliki pikiran, maka dia bisa dimusnahkan hari ini juga. Singkirkan. Dia akhirnya datang ke dunia bawah ini. Bagaimana dia bisa mati di sini seperti ini? Utusan suci Terata Hitam sangat tidak ingin mati. Dia ingin hidup. Ingin hidup. Mata Molly nampak dingin. "Mengampuni nyawamu. Kamu telah mencoba mengambil tubuhku sebelumnya yang hampir menyebabkan kematianku, dan aku tidak bisa menyelamatkan Raja Bis Api Merah. Tidak apa-apa jika kaisar ini jatuh. Tetapi jika tidak ada yang bisa menyelamatkan Cian Raja Bis Api Merah karena hal ini dan menyebabkan dia menderita siksaan, bagaimana mungkin aku bisa mengampunimu?" kata Molly dan duar. Saat kata-kata Molly jatuh, kekuatan yang mengerikan lahir dari udara tipis dari lautan jiwanya langsung menahan utusan suci Terata Hitam. "Tidak Tuan, ampuni nyawaku. Aku tidak bermaksud begitu," kata utusan suci Terata Hitam. Dia langsung berteriak ngeri. Kekuatan yang lahir dari udara tipis ini mengandung tekanan kemauan dari tingkat yang lebih tinggi. Itu seperti hukuman ilahi yang ingin memusnahkan jiwanya. Tidak. Jiwa utusan suci Terata Hitam mulai menghilang sedikit demi sedikit seperti bunga yang tertiup angin. Pada saat ini, suara yang dalam tiba-tiba terdengar. "Nak Molly, tunggu sebentar." Molly pun menoleh, dan itu adalah leluhur Iblis Luo yang berbicara. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Leluhur Iblis Luo, mengapa kamu ingin menghentikanku untuk membunuhnya?" Dan saat Molly membuka mulutnya,
Utusan suci teratai hitam, jiwanya yang menghilang tidak lagi musnah dalam sekejap. Dia seperti domba yang dikuliti melayang di udara dengan ekspresi putus asa dan ketakutan. Matanya dipenuhi air mata. Dan jiwanya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menatap leluhur iblis Luo dengan putus asa, penuh harapan dan ketakutan. Leluhur iblis Luo meliriknya dan terkekeh. "Bocah Moli, bukankah orang ini mengatakan bahwa kamu dari keluarga kerajaan jurang? Kamu pasti tahu banyak tentang jurang. Akan sia-sia jika membunuhnya. Setidaknya kita bisa mencari tahu lebih banyak berita darinya." Apa yang perlu kamu jelaskan?" Moli mendengus dingin. "Aku Moli, bagaimana mungkin aku adalah keluarga kerajaan jurang?" Namun leluhur iblis Luo terkekeh, menggelengkan kepalanya. "Tentu saja aku tahu bahwa kamu tidak ingin menjadi keluarga kerajaan jurang. Tetapi jika menyangkut identitas dan asal-usulmu, kamu tidak dapat dikacaukan. Selain itu, orang ini tidak berguna bagimu, tetapi bagi anak Qin mungkin dia masih berguna. Jadi, bukankah akan sia-sia jika membunuhnya begitu saja?" kata leluhur iblis Luo. "Ya, itu benar juga," kata Moli, matanya berbinar. Dia mengangguk. Leluhur iblis Luo benar, identitasnya tidak penting, tetapi jika orang ini berguna bagi Qin, maka bukankah dia akan menjadi salah jika membunuhnya? Memikirkan hal ini, Moli tiba-tiba menghela napas. "Sialan, aku adalah seorang ahli Kaisar Agung yang kuat. Apakah aku perlu mempertimbangkan apa yang dipikirkan anak Qin itu? Sungguh konyol." Namun meskipun dia bergumam dalam hatinya, Moli tidak terus mengambil tindakan. Sebaliknya, dia menus dingin dan berkata, "Demi Luo Hu, aku akan mengampuni nyawamu terlebih dahulu." Begitu kata-katanya jatuh, terdengar ledakan dan tekanan kemauan yang tak berujung yang awalnya menahan utusan suci teratai hitam menghilang. Utusan suci teratai hitam pun menjadi rileks dan dia jatuh dengan lemas di kehampaan karena ketakutan. Dia terengah-engah. "Terima kasih banyak Tuan karena tidak membunuhku. Yang mulia keluarga kerajaan, mulai sekarang bawahan bersedia menganggapmu sebagai tuanmuku dan juga akan melayanimu," kata utusan suci teratai hitam. Mengabaikan rasa takutnya, dia buru-buru berbaring di tanah, berlutut dan berbicara dengan gemetar. Keluarga kerajaan, orang di depannya pastilah keluarga kerajaan jurang. Hati orang suci teratai hitam bergetar. Di saat Moli mengambil tindakan sebelumnya, jiwanya menjadi kosong dan dia sama sekali tidak bisa melawan. Ketika pihak lain memikirkannya, dia seperti ikan dalam talenan yang hanya bisa dibantai oleh pihak lain. Perasaan ini benar-benar mengerikan. Selain keluarga kerajaan jurang, utusan suci teratai hitam tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. "Melayani aku," Moli mencibir. "Aku punya Tuan Qian, apakah aku membutuhkan orang sepertimu untuk melayaniku?" kata Moli, terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak. Duar. Kehendak Moli langsung menarik diri dari lautan jiwanya dan kembali ke tubuh fisiknya. Mata Moli terbuka dan ada cahaya ilahi hitam yang berkedip. Kemudian Moli menatap Qin, Kaisar Yoming dan juga yang lainnya yang sedang mengelilinginya. Menatapnya sambil tersenyum. Di tangan Qin, pedang Excalibur dipenuhi dengan niat membunuh yang mendebarkan, mengisi kekosongan dengan niat membunuh yang mengerikan, memilih kesempatan untuk melahapnya. Dan di atas kepala Moli ada istana sederhana yang tergantung, siap runtuh kapan saja. Moli pun mengerutkan kening, wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Dia berkata dengan dingin, "Qin, apa yang kamu lakukan?" Boom! Aura mengerikan dari tingkat Kaisar Agung langsung memenuhi udara, mengguncang kehampaan. Matanya menyipit dan auranya naik turun. Setelah menerobos ranah Kaisar Agung, Moli merasa seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Dan Moli merasa seperti bisa mengendalikan surga dan menjadi tak terkalahkan. "Yah, benar, Moli. Setelah kamu menerobos Kaisar Agung, tidak hanya tingkat kultivasimu tumbuh banyak, tetapi emosimu juga membaik." Qin mencibir dan mengaktifkan sumbernya, dan duar. Pedang Excalibur di tangan Qin tiba-tiba bergetar sedikit. Niat membunuh yang mengerikan meledak langsung dari pedang Excalibur. Kali ini, Qin langsung mengaktifkan niat membunuh yang paling mengerikan pada pedang Excalibur.
mengaktifkan kekosongan di segala arah dan mengunci Molly. Meskipun Molly baru saja menerobos ke ranah Kaisar Agung, namun Qingchen merasa sangat menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada Dewi Taiyin sebelumnya. Tentu saja Qingchen tidak berani ceroboh. Niat membunuh ini di bawah niat pembunuh dari pedang Excalibur, Molly merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan melonjak dalam hatinya. Molly belum pernah menerobos ranah Kaisar Agung sebelumnya, dan dia tidak terlalu memikirkan pedang Excalibur di tangan Qingchen. Tapi sekarang setelah Molly berhasil menerobos, tampaknya ada sosok yang menjulang tinggi pada pedang Excalibur itu. Bahkan jika dia berhasil menerobos ranah Kaisar Agung, itu tetap memberikan rasa tekanan yang menyesakan padanya. Harta karun macam apa ini, kata Molly. Dia menghirup udara dingin. Perasaan itu membuatnya menggigil. Molly merasa bahwa sosok agung di masa kejayaannya ini pasti dapat menghancurkannya sekarang. Dan ketika Molly memikirkan tentang asal-usul pedang Excalibur, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek dan semangatnya yang tinggi sebelumnya tiba-tiba mereda. Oh sial, baru saat itulah Molly tiba-tiba teringat bahwa pedang Excalibur ini tampaknya adalah harta karun yang diperoleh Qingchen ketika dia berada di benua Tianwu. Dan itu juga digunakan selama kompetisi ibu kota selatan kuno. Molly langsung merasa bahwa menerobos ranah Kaisar Agung tidak lagi bagus. Qingchen menatap Molly yang ekspresinya terus berubah-ubah di depannya, lalu berkata dengan senyum dingin, "Molly, ada apa? Setelah menerobos ranah Kaisar Agung, kepercayaanmu melonjak. Bagaimana jika kamu dan aku membandingkannya? Mari kita lihat seberapa kuat dirimu setelah menerobos. Beraninya kamu bersikap begitu harmonis." Qingchen menyeringai sinis di bibirnya dan menatap Molly dengan jijik dan boom. Dari dalam tubuhnya, niat membunuh yang mengerikan melonjak ke langit dan ada aura samar penilaian yang melonjak. Molly menjadi gemetar, hatinya menjadi kosong. Molly melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Qingchen, apa yang kamu lakukan? Kita berdua bangkit dari benua Tianwu, dan kita telah bertarung satu sama lain berkali-kali. Kita baru saja menerobos Kaisar Agung. Apa gunanya? Apa yang bisa disaingi? Singkirkan senjatamu itu dengan cepat. Itu benar-benar menakutkanku, kata Molly. Molly melambaikan tangannya berulang kali dan keringat dingin hampir keluar dari dahinya. Pada saat ini, Molly tiba-tiba terbangun dan dia hampir lupa siapa anak Qingchen ini. Belum lagi dia telah menerobos Kaisar Agung. Jadi bagaimana jika dia adalah salah satu dari 4 Kaisar Agung seperti Kaisar Yaoming? Mengapa tidak berkata tentang penaklukan di depan anak ini? Oh, melihat apa yang dikatakan Molly, Qingchen mengangguk, ekspresinya sedikit melembut. Apakah kamu sudah mengurus utusan suci teratai hitam itu? Kata Qingchen. Molly mengangguk dengan cepat. Ya, sudah kuurus. Setelah mengatakan ini, Molly mengangkat tangannya tanpa sadar, berdengung. Bayangan jiwa hitam tiba-tiba muncul di gua dan itu adalah utusan suci teratai hitam. Ketika jiwa utusan suci teratai hitam muncul di gua lagi, kekuatan tolak yang mengerikan langsung menekan utusan suci teratai hitam, membuatnya langsung mengerang, jiwanya bergetar. Itu adalah kekuatan tolak dari dunia bawah. Bagi utusan suci teratai hitam datang dari laut jiwa iblis ke dunia luar, seperti pergi langsung dari planet tanpa gravitasi ke bintang neutron. Kekuatan tolak yang kuat langsung menekan dirinya, membuatnya sangat tidak nyaman. Tuan, utusan suci teratai hitam menahan rasa sakit dan buru-buru berlutut di hadapan Molly berbicara dengan hormat. Tidak jauh dari sana, Dewi Taiyin yang diinjak-injak oleh Kaisar Simei juga melihat pemandangan ini. Dia masih memiliki harapan sebelumnya, dan saat ini hatinya tiba-tiba putus asa. Dia mengubah ekspresinya dan berkata, "Utusan suci teratai hitam, kamu benar-benar menyerah pada anak ini, bagaimana mungkin?" Kata Dewi Taiyin, ada ketidakpercayaan di matanya, dan dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Lancang, wajah utusan suci teratai hitam berubah setelah mendengarnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan marah. "Dewi Taiyin, kamu berani menyebut keluarga kerajaan sebagai anak nakal. Kejahatan apa yang harus kamu lakukan?" Mendengar itu Dewi Taiyin terkejut. Apa yang mulia dari keluarga kerajaan?
Wajah Dewi Taiyin nampak jelek. Keluarga kerajaan Jurang, anak di depannya yang baru saja menerobos ke ranah Kaisar Agung. Kemarahan pengkhianatan yang kuat tiba-tiba muncul di hati Dewi Taiyin. Selama bertahun-tahun dia dan utusan suci Tera Hitam telah menyatu, bergaul siang dan malam. Setiap malam yang gelap dan dingin dihabiskan oleh mereka berdua untuk menyatu. Tapi sekarang utusan suci Tera Hitam ini telah mengkhianatinya dan bergabung dengan Molly ini yang membuatnya seperti bagaimana dia bisa menerimanya. Aku berbohong padamu, dasar pembohong. Dewi Taiyin gemetar, dia meraung marah. Mendengar kata-kata Dewi Taiyin, utusan suci Tera Hitam menus dingin. Tuanku, dia adalah keluarga kerajaan dari klan Jurangku. Dia memiliki garis keturunan paling unggul dari klan Jurangku. Sekarang aku telah menyerah padanya. Bukankah kamu selalu ingin bergabung dengan klan Jurangku? Bukankah kamu telah memanfaatkan kesempatan ini? Sekarang jika kamu mendapatkan penghargaan dari tuanku, masa depanmu akan tak terbatas, kata utusan suci Tera Hitam. Membiarkanku berlindung pada orang ini, jangan pernah memikirkannya, kata Dewi Taiyin dengan marah. Di matanya, Molly hanyalah seorang kultivator yang baru saja menerobos Kaisar Agung. Dia hanyalah seorang bangsawan. Itu benar-benar konyol. Alasan mengapa Dewi Taiyin bergabung dengan klan Jurang saat itu adalah untuk menjadi makhluk paling agung di dunia. Tetapi siapa yang mengira bahwa utusan suci Tera Hitam dapat dengan mudah diperbudak oleh anak laki-laki di depan ini? Hal ini membuat hati taunya yang telah dianutnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berubah, itu runtuh. Dewi Taiyin, sekarang bahkan orang-orang dari klan Jurang telah menyerah. Katakan padaku, apa yang terjadi ketika permaisuri Mingyue menghilang, kata Qin Chen dengan dingin. Qin Chen tidak peduli dengan runtuhnya kepercayaan diri Dewi Taiyin, karena satu-satu hal yang ingin Qin Chen ketahui adalah kebenaran tahun itu. Siapa kamu? Teriak Dewi Taiyin dengan ganas, ekspresi gila di wajahnya. Jika kamu ingin mengetahui kebenaran dariku, hahaha, jangan pernah berpikir tentang itu. Kaisar Agung Yoming menyipitkan matanya dan berkata, Nak Qin Chen, jangan bicara omong kosong padanya. Cari jiwa saja secara langsung. Mencari jiwa? Hanya kamu? Dewi Taiyin mencibir dengan jijik di wajahnya. Kamu bisa mencobanya. Meskipun sekelompok orang di depannya tidak lemah dalam kekuatan, yang terkuat baru saja menerobos kekuatan Kaisar Agung seperti Molly. Sementara Kaisar Sime, meskipun Kaisar Yoming pernah menjadi salah satu 4 Kaisar Agung, sekarang hanya ada 1 jiwa yang tersisa padanya. Bagaimana dia bisa memperlakukannya mencari jiwa? Karena melakukan pencarian jiwa itu sangatlah sulit sekali. Saya mengerti, Anda pasti orang-orang yang membuat khawatir formasi mayat hidup sebelumnya kan? Saya tidak menyangka bahwa Kaisar ini terlepas dari semua perhitungan, berakhir di sini, mengambil tindakan. Tetapi jika Kaisar ini mati, Anda bahkan tidak dapat memikirkan Dewi, Bintang Gelap, dan lainnya. Tidak peduli apa tujuan Anda, jika Anda berani bertindak di laut bencana abadi, Anda pasti akan mati. Hahaha, kata Dewi Taiyin, dia tertawa histeris. Qin Chen mengerutkan kening dan menatap utusan suci Tera Hitam. Jika permaisuri Mingyue menghilang karena klan Jurang, maka utusan Tera Hitam mungkin tahu sesuatu. Ketika Molly melihat ini, dia mengerti dengan jelas dan segera bertanya kepada utusan suci Tera Hitam. Namun yang mengejutkan Qin Chen dan yang lainnya adalah bahwa utusan suci Tera Hitam tidak tahu banyak tentang hal itu. Alasan mengapa dia datang ke dunia bawah secara paksa dan bergabung dengan Dewi Taiyin saat itu adalah karena dia dikirim oleh pejabat tinggi dari garis keturunannya. Dia menghabiskan banyak biaya untuk datang ke sini melalui lorong antara dunia bawah dan klan Jurang. Sejauh yang dia tahu, alasan mengapa lorong ini dibuka adalah karena seorang pria kuat di dunia bawah menggunakan kekuatan supernatural yang besar untuk membuka lorong jurang dan memaksa masuk ke jurang, lalu memicu perang besar. Orang ini sangat kuat sehingga dia menyebabkan gelombang besar dan bencana yang mengerikan di tanah jurang. Menurut apa yang dia ketahui dari atas pasukan, orang ini dikabarkan salah satu makhluk teratas dunia bawah. Alasan mengapa orang ini datang ke klan Jurang secara paksa tampaknya telah bersekongkol dengan garis keturunan tertentu dari klan Jurang. Dan dia dipaksa datang karena suatu alasan. Gadis
Garis keturunan mereka tidak tahu tentang ini. Mereka hanya terlibat secara pasif. Selama perang, para pemimpin teratas dari garis keturunan mereka tidak ingin dimanfaatkan, jadi mereka diam-diam memanfaatkan kesempatan itu dan menggunakan kesempatan pihak lain untuk membuka lorong jurang untuk memaksanya masuk ke dunia bawah. Bergabung dengan para kultivator yang kuat di dunia bawah untuk berkembang, secara diam-diam mengendalikan dunia bawah. Dan tempat di mana dia muncul setelah memasuki lorong itu adalah laut bencana abadi yang sangat cocok untuk kelanjurannya untuk bertahan hidup. Selain itu, aura Dewi Tain sangat cocok dengannya. Jadi, dia sangat ambisius dan mencoba menerobos ranah Kaisar Agung.